Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Zulhijjah nanti. Zulhijjah itu bulan yang ke-12 yang di dalamnya ada dua ibadah besar. Yang ibadah besar ini terkait langsung dengan sosok seorang Nabiullah Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan anaknya yaitu Nabiullah Ismail. Dua ibadah besar ini, yang pertama namanya haji, yang kedua namanya udhiyah atau disebut dengan korban. Malam ini kita akan bahas tentang haji dulu bersama dengan 10 terkait dengan 10 awal bulan Hijriah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai kurban. Jadi kita akan bahas haji dulu ini, biar nanti bisa lebih banyak pembahasannya. Haji dan udhiyah itu tadi saya katakan itu terkait langsung dengan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Haji itu kenapa kalau terkait? Karena memang semua rangkaian dalam ibadah haji juga umroh di dalamnya itu peristiwa-peristiwa yang di dalamnya terlibat langsung Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Misalnya tawaf di Baitullah, yang merenovasi, yang membangun kembali Ka'bah itu adalah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Meskipun Ka'bah itu sudah ada semenjak Nabiullah Adam. Jadi Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi. Salah satu yang diminta oleh Nabiullah Adam adalah, ya Allah, bikinkan Ka'bah yang Ka'bah seperti yang ada di Baitul Ma'mur. Maka kemudian diperintahkan Nabi Adam untuk membuat Ka'bah. Yang menurut ulama-ulama, Ka'bah yang ada di Mekah itu sejurusan dengan Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur. Nah, terus setelah zaman Nabiullah Nuh alaihissalam itu sudah rata semua, baru kemudian Nabiullah Ibrahim membangun kembali pondasi-pondasi bangunan-bangunan yang sudah rata saat itu. Nabi Ibrahim saat itu adanya di Palestina, di Hebron di Palestina. Lalu kemudian Nabi Ibrahim kan membawa anaknya yang masih sangat kecil, yaitu Ismail, dan istri yang kedua namanya Hajar, datang ke Mekah. Nah, di Mekah saat itu belum ada apa-apa itu. Rumput pun belum ada. Lalu Nabi Ibrahim tunjukkan itu posisinya Ka'bah. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim membangunlah itu Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail. Nah, yang membangun berdua ini itu riwayatnya banyak, nanti batunya dari mana segala macam. Sampai kemudian sebuah riwayat menyatakan ada yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan, tapi telapak kakinya Nabi Ibrahim. Jadi misalkan ini Ka'bah, ini misalkan Ka'bah, kemudian di sininya ada Hijri Ismail, kemudian di sini Hajar Aswad. Di Hijri Ismail itu lingkaran kecil ya, setengah lingkaran. Kemudian di sebelah sininya ada Hajar Aswad. Nah, di sini pintu, di sini namanya pintunya Ka'bah. Nah, di sininya baru Maqam Ibrahim. Ya, sekitar dari sini ke pintu situlah kira-kira jarak antara Maqam Ibrahim dengan Ka'bah. Kalau kemudian ada riwayat Ka'bah itu dibikin sama Nabi Ibrahim itu nggak pindah posisinya, ya di tempat yang sekarang Maqam Ibrahim itulah. Beliau berdiri di situ.
kemudian batunya dipasangin. Ketika yang ini sudah berdiri, kemudian ini berputar. Lalu kemudian dipasangin lagi, berputar lagi, berpasang lagi, putar lagi sampai kemudian menjadi kotak. Kalau kita lihat riwayat ini, kemudian kita lihat faktanya di masjid bahwa makam Ibrahim ada di sini, kemudian Ka'bah itu kira-kira ada di pintu situ, berarti Nabi Ibrahim ini tinggi atau enggak nih? Tinggi ini. Ya, nyampe gitu tangannya ke sana ini. Nyampe gitu tangannya ke sana, gitu ya. Nah, lepas dari riwayat ini sahih atau tidak, memang riwayat ini lah yang masyhur yang ada. Nah, karena sudah ada ini, maka kemudian ada tawaf tadi itu, ada tawaf. Setelah Nabi Ibrahim ini mendirikan Ka'bah, lalu Nabi Ibrahim diperintah wa azzin fin nasi bil haji. Panggillah manusia bil haji untuk haji. Ibrahim dalam sebuah riwayat dikatakan, bagaimana saya menyampaikan orang-orang sementara ini nggak ada orangnya, speaker juga nggak ada, WhatsApp juga belum ada, Twitter belum ada. Ya kalau ada Facebook mah langsung aja share. Oh semua datang kemari. Kan nggak ada. Kata Allah, firman Allah, panggil saja sudah, aku yang akan menyampaikannya. Nah, dalam riwayat itu, ketika Nabi Ibrahim memanggil, maka kita nih generasi-generasi yang setelah Nabi Ibrahim itu mendengar atau tidak mendengar semua apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Di mana itu mendengarnya? Di alamul arwah, di alam ruh. Yang pernah kita sampaikan kan bahwa kita ini kan sudah ada di alam ruh kan sebelumnya ini nih. Sudah ada di alam ruh kita ini. Ya kalau Quran mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ruh kita tuh ditanya, apakah benar aku Tuhanmu? Iya, engkau adalah Tuhanku. Nah, seruan Nabi Ibrahim itu menembus bukan saja orang manusia yang saat itu sudah lahir, tapi juga menembus di alamul arwah. Maka dikatakan orang yang nyautnya labbaiknya sekali, maka dia bisa datangnya sekali. Kalau dia 2 kali, datangnya 2 kali. Kalau dia itu 50 kali, ya berarti dia punya travel umroh lah kira-kira gitu. Karena berangkat dulu kan, bolak-balik gitu ya. Nah, ya apakah seperti itu ya? Wallahu alam, memang riwayatnya lah seperti itu. Maka semua yang datang ke sana itu mengucapkan talbiyah, bahasanya labbaik Allahumma. Labbaik itu kan artinya apa? Aku memenuhi panggilanmu. Nah, kapan kita merasa dipanggil ini? Kapan? Merasa dipanggil labbaik, merasa dipanggil ini, ya panggilan Allah itu panggilan Nabi Ibrahim itu saat apa? Kita ada di alamul arwah, gitu, di alam ruh itu. Maka kemudian kita labbaik Allahumma labbaik. Nah, disitulah kemudian mulailah ada ibadah haji. Wa azzin fil nasi bil haji. Panggillah manusia untuk haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maka nanti akan datang kepadamu rijalan, orang-orang di semua penjuru, bahkan di pelosok, dari pelosok kampung, pelosok negeri, itu semua akan datang memenuhi panggilan Nabi Ibrahim ini. Maka terbukti sekarang, ya pasti terbukti karena firman Allah. Maka sekarang orang ke Mekah itu ya dari mana aja, mau dari kampung, mau dari kota, mau dari mana saja, sampai itu ke Ka'bah, sampai ke Mekah. Yang andaikan kalau Anda sudah pernah ke Mekah, kalau seandainya tidak ada Ka'bah di Mekah, mungkin kagak ada mau kali orang jauh-jauh datang ke Mekah itu mau ngapain? Panas, udah teriknya kayak gitu ya. Terus kagak ada pemandangan yang bagus gitu ya. Artinya secara zohiriyah nggak ada apa-apa di sana itu. Tapi orang kemudian berbondong-bondong datang ke sana. Kenapa? Karena di sana ada Baitullah, ada panggilannya Nabiullah Ibrahim. Nah, disitulah kemudian mulailah ibadah haji. Nah, tapi ibadah haji ini tentu saja syariatnya, tata caranya beda. Ibadah haji zaman-zaman terdahulu dengan ibadah haji pada masa baginda Rasulullah kita ini. Sama seperti puasa, seperti sholat.
ulama nabi-nabi yang lain pun juga diperintahkan untuk puasa, untuk sholat. Tapi cara sholatnya beda dengan sholatnya di zaman kita. Puasa wajib, tapi puasanya beda dengan dengan yang kita lakukan ini. Pun juga begitu, rangkaian ibadah hajinya, manasik hajinya juga beda. Nah, tapi intinya semua yang ada di dalam rangkaian manasik haji itu langsung terkait dengan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Tadi kan baru Ka'bah, tawaf. Kemudian ada yang disebut dengan mas'a, tempat sa'i. Tempat sa'i itu dari mana? Dari Safa ke Marwah. Itu kan terlingkup, itu kan siapa itu? Ibrahim, Ismail dengan ibunya Siti Hajar. Nyari apa dia? Air. Nyari air. Air di Safa nggak ada, kemudian di Marwah 7 kali dari Safa ke Marwah terakhir di Marwah. Ternyata air tidak ada di situ, air adanya di depan Ismail. Yang Ismail saat itu ada di depan Ka'bah. Jadi posisinya sekarang itu dia di dekat makom Ibrahim. Tapi udah tutup sekarang mah. Udah tutup. Dulu saya haji pertama tahun 94 masih bisa itu. Masih bisa kita turun tuh. Masih bisa. Tapi tahun berapa itu setelah 94 mungkin udah rata semua. Jadi nggak bisa kita ngelihat posisi sumur Zam-Zam itu. Kalau dulu kita bisa tuh masuk ke dalam. Yang ibu bapak yang pernah haji di tahun-tahun sebelumnya ngelihat itu, bisa ngelihat itu bagaimana kita bisa masuk ke dalam itu. Nah, itu Zam-Zam. Nah, sa'i yang merupakan ibadah haji juga, rangkaian manasik haji juga, itu juga terkait dengan tadi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Ada kemudian Arafah. Arafah juga terkait dengan siapa? Nabiullah Ibrahim, yang mulainya itu nanti di Musdalifah, kemudian di Mina, baru kemudian di Arafah. Kalau di dalam manasiknya Arafah dulu, wukuf di Arafah dulu tanggal 9. Setelah wukuf tanggal 9, kemudian maghribnya pindah bergeser ke Musdalifah. Untuk apa di Musdalifah? Mabit, untuk bermalam, ngambil apa? Batu, ngambil kerikil. Berarti tanggal 10-nya saat lagi Idul Adha, tanggal 10 berarti Idul Adha. Nah, jamaah itu melempar jumroh yang pertama, jumroh Aqobah, jumroh yang paling besar tuh. Itu pertama. Nah, dan nanti dari situ ada yang balik ke Mekah untuk tawaf ifadah, kemudian sa'i. Ada yang bertahan dulu di sana untuk keesokannya tanggal 11, 12, 13 melakukan jumroh ula, wusta dan Aqobah. Nah, ula, wusta, Aqobah ini juga terkait dengan tadi tuh Nabiullah Ibrahim yang lagi digodain sama setan, sama iblis. Digodain di sini, nggak mempan sambil ke Nabi Ibrahim, pindah dia ke sana. Terus kemudian nggak mempan lagi, ditambah lagi, sampai kemudian dia ke 3 tempat itulah. 3 tempat itu ula, wusta, Aqobah. 3 tempat itulah tempat di mana Nabiullah Ibrahim melemparkan kerikil kepada iblis. Nah, sekarang itu dijadikan manasik haji, salah satu yang wajib dari haji. Semua orang yang ada di melaksanakan haji wajib untuk melempar jumroh, ula, wusta, Aqobah. Besoknya tanggal 12 ula, wusta, Aqobah lagi. Tanggal 13 kalau mau dilanjut boleh ula, wusta, Aqobah. Jadi hari tasrek 3 hari itu, hari tasrek itu apa? Tanggal 11, 12, 13 itu dipakai untuk melempar jumroh. Nah, Arafahnya sendiri adalah tempat di mana Nabi Ibrahim itu mengenal, tahu, yakin bahwa perintah untuk menyembelih anaknya itu betul-betul adalah dari Allah. Kalau tanggal 8-nya, hari pertama Nabiullah ini mimpi untuk menyembelih anaknya. Nabiullah Ibrahim ini ragu. Apakah ini dari Allah? Aminas syaitan, ataukah ini dari setan? Apakah dari Allah atau dari setan? Itu masih ragu tuh tanggal 8.
ragu dan berpikir tentang ini, dalam bahasa Arab namanya tarwiyah. Maka disebutlah tanggal 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari tarwiyah. Hari apa tarwiyah itu? Hari berpikir dan ragu karena berpikir karena ragu. Ini dari Allah atau dari setan. Nah, besoknya mimpi lagi. Tanggal 9 itu baru yakin, baru tahu, baru mengerti. Tahu dan mengerti dalam bahasa Arab Arafah. Maka disebutlah tanggal 9 Yaumul Arafah. Baru ketika tanggal 10-nya disebut Yauman Nahri atau Yaum Idul Adha atau Yaumal Udhiyah, hari penyembelihan Yaumul Udhiyah atau Yauman Nahri, hari penyembelihan. Itu terjadinya keesokan harinya tanggal 10. Nah, itu kan semua terkait dengan dengan Nabiullah Ibrahim, Ismail dan istrinya Siti Hajar. Nah, haji itu rukunnya ada di Arafah. Arafah itu dia wukuf di Arafah mulai dari tergelincirnya matahari dari zuhur sampai maghrib. Artinya apa? Orang kalau tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, tidak ada di padang Arafah, maka dia tidak dianggap sebagai haji. Misalnya di seberang sana itu Arafah, di sini Arafah, tapi di seberang sana bukan Arafah. Lalu kita tanggal 9 mulai dari zuhur sampai maghrib nggak masuk ke sini, masih di sana itu, nggak masuk ke batas Arafah itu. Meskipun kita sejengkal ini menghitung kita sejengkal dari batas Arafah, tapi kita tidak ada di Arafah, maka hajinya dianggap tidak sah.